Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas materi bahasa Arab ya, jadi bahasa Arab dasar. Nah, sebenarnya kita akan pelajari bahasa Arab versi dasar ya, jadi basic bahasa Arab, basic pembelajaran bahasa Arab itu apa sih yang akan kita bahas. Nah, jadi kalau dulu di bahasa Inggris satu kita sudah bahas tentang basic ya, bahasa Inggris basic dalam bahasa Inggris. Terus kita dulu juga belajar dari kata dulu, terus ke kalimat baru ke paragraf. Nah, sama di dalam bahasa Arab itu juga sama ya. Kita akan membahas banyak tentang kata dulu. Nanti habis itu paling tidak sampai nanti di akhir UTS atau UAS kita bisa nulis atau mungkin mengartikan kalimat dalam bahasa Arab ya. Jadi mungkin kita bisa mengartikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau sebaliknya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya apakah bahasa Arab itu sulit atau enggak? Sebenarnya memang tergantung persepsi dari mahasiswa itu sendiri ya. Nah, tapi kuncinya di dalam bahasa Arab itu gini, kita itu setidaknya kita bisa baca dan kita bisa nulis karena nanti kaitan sama ketika nanti kalian ujian, entah itu UTS, UAS ataupun tugas kita akan banyak nulis ya. Jadi kita akan banyak nulis dalam huruf Arab ya. Jadi setidaknya kita bisa mulai untuk belajar nulis Arab. Kadang gini, orang itu kadang bisa baca tapi nggak bisa nulis, misal. Atau tapi orang yang bisa nulis otomatis bisa baca. Kadang seperti itu. Misal kita sering aja mendengar kata atau mungkin eh, Bismillah misal atau Bismillahirrahmanirrahim misal kalau dalam bahasa Arab. Kita bisa ngucapin, kita bisa baca, tapi kadang kita nggak bisa nih nulisnya. Oh, kalau ucapan basmalah itu nulisnya gimana ya? Nah, kadang seperti itu. Kita bisa baca, kita bisa mengucapkan, tapi kadang kita nggak bisa nulis. Tapi ketika orang yang bisa nulis Arab, otomatis dia baca dan dia bisa uh, intinya dia bisa membaca dan dia bisa tahu gitu. Nah, jadi orang yang bisa baca kadang nggak mesti bisa nulis, tapi orang yang bisa nulis pasti bisa baca ya. Nah, terus intinya kalau di dalam bahasa Arab tuh gini ya, kuncinya itu ada jadi huruf hijaiyah karena nggak semua orang itu misal kalian tuh nggak mesti kan kalian lulusan dari aliyah, nggak semua juga lulusan dari pondok. Mungkin ada juga yang lulusan dari kejuruan atau mungkin dari sekolah negeri. Dulunya mungkin kalian juga dari negeri atau mungkin swasta yang intinya bukan Islamik atau bukan aliyah atau madrasah. Nah, jadi mungkin bagi mahasiswa yang katakanlah memang bukan yang sama sekali nggak pernah dapat bahasa Arab, terus kok ternyata di kuliah dapat bahasa Arab. Nah, jadi intinya hafalin dulu huruf hijaiyah. Hafalin dulu alif ba ta sa jim sampai nanti ya. Jadi intinya kuncinya itu kalian hafalkan dulu huruf hijaiyah itu misal intinya kalian bisa baca, kalian bisa tulis. Oh, kalau huruf alif itu seperti ini tulisannya. Misal ba seperti ini, jim seperti ini, ha seperti ini. Nah, jadi intinya hafalkan dulu tentang huruf hijaiyah dan cara penulisnya. Jadi, kalau penulisan ini seperti ini, penulisan ini seperti ini. Nah, jadi kuncinya adalah di huruf hijaiyah. Nah, jadi mungkin ada juga yang mungkin sama sekali dulu nggak pernah ikut TPA, terus huruf hijaiyah nggak hafal itu juga ada. Atau mungkin kalian dulu pernah TPA, tapi mandek sampai ikro aja nggak sampai lulus. Atau mungkin kalian dulu ada yang ngajar TPA, kalian mungkin dulu juga ikut TPA, kalian udah sampai Al-Quran atau mungkin bahkan khatam ya. Nah, jadi basic aja kita belajar cara nulis dulu dari awal. Jadi hafalkan dulu huruf hijaiyah dengan baik dan benar dan cara menulisnya dengan baik dan benar. Nah, habis itu kita juga harus tahu nih, huruf hijaiyah itu ada sekian misal. Terus cara bacanya apa? Karena kan kalau bahasa Arab kita nanti dituntut untuk menulis huruf Arab, di mana huruf Arab itu kan tidak gundul. Dalam artian itu ada harokat ya, ada fatkah, ada tanwin, ada kasroh, ada domah. Nah, jadi kita harus bisa seperti itu. Nah, jadi penggunaan fatkah itu untuk A misal, penggunaan kasroh itu untuk I misal, terus domah itu untuk U. Terus misal penggunaan tanwin. Mungkin nanti banyak sekali ya kosakata
apa ya, jenis kosakata ya atau vocab yang kaitan sama bahasa Arab yang mungkin menggunakan tanwin. Biasanya an, in atau un atau menggunakan tasdid double atau menggunakan sukun. Nah, jadi intinya harokat ini pun juga harus dikuasai karena kalau misal kita mau menulis ya, misal meja, maktabun misal. Maktabun itu apa ya? Oh, dari mim. Habis mim ada kaf. Habis kaf ada ta. Terus ada ba, maktabun. Nah, ada bunyi on di sini. Oh, berarti kita butuh domah tanwin. Misal, jadi setidaknya kita harus paham. Huruf hijaiyah itu kita harus hafal dulu antara alif sampai ya. Dan habis itu tentang harokat. Mungkin bunyi A, bunyi I, bunyi U, bunyi an, bunyi in, bunyi un, bunyi tasdid sama bunyi sukun ya atau tanda mati dalam huruf hijaiyah. Jadi ini yang paling harus dikuasai dasar ya. Nah, terus gini, kadang cara menulis huruf Arab ya, huruf Arab itu gini, terbagi menjadi 3 rule ya, 3 aturan, 3 pola. Nah, jadi penulisan huruf hijaiyah di awal, di tengah atau di akhir itu beda-beda ya. Jadi satu kalimat misal ada huruf hijaiyah ya dari alif sampai ya. Kadang penulisannya di awal kata, di tengah kata, di akhir kata, kadang beda. Ada yang sama, tapi banyak kan beda ya. Jadi mana huruf yang, nah kita setidaknya harus tahu nih, huruf hijaiyah itu masing-masing punya karakter. Nah, ada huruf hijaiyah yang bisa disambung dan ada yang tidak bisa disambung atau digandeng dalam artian oh kalau di awal kata bisa digabung, di tengah ternyata enggak, di akhir ternyata bisa digandeng atau digabung. Nah, jadi penulisan itu yang terkadang kok kayaknya sepele tapi ini adalah sangat penting kalau dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi nah, kita akan lihat di sini. Jadi huruf hijaiyah yang ada di depan, tidak semua huruf hijaiyah yang di depan itu bisa disambung. Nah, kita bisa lihat. Ini penting karena misal kita butuh kata oh meja itu maktabun. Maktabun itu ada mim, ada kaf, ada ta, ada ba misal. Kira-kira mim sama kaf bisa digabung nggak ya misal? Huruf mim itu di depan bisa digabung nggak misal? Oh mim terus ada kaf. Kaf itu kira-kira bisa digabung nggak ya? Huruf ta. Ta itu kira-kira digabung nggak ya? Terus nah bun itu kira-kira sebelumnya bisa digabung nggak ya? Jadi kita mau menulis satu kata dalam bahasa Arab itu biasanya nah kaitan sama huruf hijaiyah kan, kira-kira mana ya huruf yang bisa disambung, mana ya huruf yang nggak bisa disambung. Nah, jadi ini adalah materi dasar yang memang harus dikuasai ya. Jadi penulisan alif ba ta sampai ya, huruf hijaiyah yang nah di depan ini yang nggak bisa disambung, nah, kalian bisa lihat ya ada alif, ada dal, ro misal, wawu. Nah itu nggak bisa apa ya, itu nggak bisa digabung ya, yang bisa digabung itu selain itu ya. Jadi alif dal ro misal pi wawu itu nggak bisa digabung di huruf depan. Nah, kalau di huruf hijaiyah, nah kalau di tengah kata atau di tengah misal ternyata huruf hijaiyah kebanyakan mostly bisa disambung ya atau digabung kecuali huruf alif. Ketika nanti huruf alif di sini disambung ya di tengah kata, katakanlah dia akan jadi lam ya. Jadi intinya hanya huruf alif saja yang dia tidak bisa disambung di bagian tengah ya. Terus kalau di bagian belakang, nah ternyata semua huruf hijaiyah yang ada di belakang itu bisa disambung. Nah, jadi polanya seperti ini. Nah, jadi ini harus dihafalkan. Oh, ternyata bentuk huruf hijaiyah yang ada di depan mana yang bisa disambung, mana yang enggak. Nah, itu harus dicermatin. Terus kalau di bagian tengah, ternyata kebanyakan huruf hijaiyah itu bisa disambung ya kalau dia letaknya di tengah, kecuali huruf alif. Nah, terus huruf hijaiyah yang dia letaknya di belakang, ternyata semua huruf bisa disambung. Nah, itu yang paling jadi dasar utama ya. Kalau nulis Arab itu eh, harus diperhatikan. Oh, kalau huruf hijaiyah di depan itu mana yang bisa disambung atau enggak, huruf hijaiyah yang ada di tengah mana yang bisa disambung atau enggak. Terus huruf hijaiyah yang ada di belakang ternyata semua hurufnya bisa disambung. Terus kita akan coba ke sini. Nah,
Jadi ada beberapa ungkapan ya. Jadi kalau bahasa Arab itu kalau di dasar itu kaitan sama percakapan ya. Jadi kita belajar juga percakapan. Mungkin di pertemuan berikutnya saya akan bagikan tentang kosakata dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau kosakata nanti kalian bisa baca dulu, kalian bisa pelajari dulu ya. Terus sedikit-sedikit kalian bisa hafalkan. Nah, jadi perkenalan di dalam bahasa Arab itu disebut ta'aruf. Nah, ta'aruf. Terus bahasa Arab tuh lugotal Arabiyah. Nah, jadi bagaimana kalau mengucapkan salam? Nah, jadi misal kadang kalau bahasa Arab itu ketika mengucapkan salam itu memang kebanyakan full ya. Jadi misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi cenderung ketika ada salam biasanya penuh ya. Jadi enggak Assalamualaikum, terus jawabannya Waalaikumsalam enggak, tapi biasanya memang salamnya itu sampai wabarakatuh misal. Terus ucapan atau jawab salamnya pun juga harus penuh ya. Jadi enggak Assalamualaikum, Waalaikumsalam enggak. Nah, seperti itu. Tapi memang kebanyakan penuh. Tapi misal ada juga yang cuman Assalamualaikum, jawabnya cukup Waalaikumsalam. Nah, terus ahlan wasahlan, selamat datang. Terus kalau ahlan bik, nah ini selamat datang juga. Jadi ahlan wasahlan, selamat datang. Ahlan bik, selamat datang juga. Selamat datang kembali. Nah, terus beberapa ungkapan atau ucapan. Nah, ucapan selamat pagi, selamat siang, sore atau malam ya. Misal sobahul khair, selamat pagi. Nah, terus jawabannya apa? Misal sobahul khair, jawabannya sobahun nur. Nah, jadi kalau pertanyaannya tentang sobahul khair, maka jawabannya sobahun nur. Terus siang naharuka said, maka jawabannya adalah said mubarak. Nah, itu adalah jawabannya. Nanti bisa dibaca sendiri. Terus selamat sore masaul khair, jawabannya masaun nur. Nah, terus misal lah lailatus saidah, selamat malam, jawabannya saidatul mubarakah. Nah, jadi ini sudah ada pertanyaan jawabannya ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Terus bagaimana kalau menanyakan kabar misal kaifa haluk. Nah, kaifa haluk untuk menanyakan kabar atau kaifa sihah misal menanyakan kabar juga. Bagaimana kabarmu? Apa kabarmu? Atau kaifal ahbar. Nah, itu juga sama. Jadi ada beberapa eh, pertanyaan yang bisa digunakan untuk menanyakan kabar ya. Nah, terus ada kaifa haluka. Nah, jadi kadang gini, di dalam bahasa Arab itu untuk antara perempuan laki-laki itu biasanya sangat dibedakan. Sangat dibedakan. Jadi itu yang membuat kadang bahasa Arab itu lebih kompleks ya. Jadi antara kamu laki-laki, kamu perempuan itu beda ya dalam artian misal untuk menanyakan apa kabarmu laki-laki biasanya cenderung pakai fathah kaifa haluka pakai haluka. Nah, terus kalau apa kabarmu perempuan pakainya kaifa haluki. Nah, jadi untuk laki-laki biasanya cenderung fathah, tapi kalau untuk perempuan cenderungnya kasroh, pakainya i. Nah, di sini kan apa kabarmu laki-laki misal kaifa haluka. Terus apa kabarmu perempuan kaifa haluki. Nah, ini ya kaifa haluki. Nah, terus bagaimana menjawab kabar? Nah, menjawab kabar di sini bisa pakai bihoir walhamdulillah ya. Misal kaifa haluka atau kaifa haluki bihoir walhamdulillah. Atau kalian bisa jawab anna bihoir. Atau kalian bisa jawab juga nahnu bihoir. Nah, kami baik-baik saja. Nah, seperti itu. Terus bagaimana ucapan terima kasih? Nah, kalian bisa pakai sukron jazilan atau kalian bisa pakai sukron kasiron misal atau intinya biasanya itu ya misal sukron jazilan atau sukron kasiron biasanya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau ucapan perpisahan? Nah, kalian bisa pakai ma'as-salamah sampai jumpa atau ilal liko sampai jumpa lagi. Nah, terus untuk menanyakan nama. Nah, menanyakan nama di sini gini, sama halnya. Kalau cenderung yang menanyakan ke laki-laki biasanya pakainya K. Kalau perempuan berarti Ki ya. Nah, menanyakan nama itu ma ismuka. Nah,
pakainya ka, karena laki-laki. Kalau perempuan berarti tinggal diganti ki ya. Ma ismuki. Nah, terus nanti jawabannya tinggal ismi. Nah, misal ma ismuka, berarti kan tinggal ismi Abdullah. Oh, karena yang ditanyakan siapa nama kamu laki-laki. Nah, berarti jawabannya juga namanya juga harus laki-laki ya. Misal ismi Abdullah. Kalau ma ismuki, siapa namamu perempuan? Nah, misalnya maka jawabannya ismi. Misal Aisyah. Terus bagaimana menanyakan asal? Nah, menanyakan asal ini bisa, oh kalau laki-laki kan cenderung A, perempuan I kan. Min aina anta, dari mana kamu laki-laki? Misal kamu berasal dari mana misal. Nah, kalau nanti dari mana kamu perempuan ya, atau kamu berasal dari mana misal. Nah, maka dia tinggal diganti I, maka min aina anti. Nah, terus nanti jawabannya ana min, saya dari. Nah, misal ana min Solo misal. Nah, terus misal tanya kewarganegaraan. Coba pertanyaannya ma jinsiyatuka. Nah, itu misal kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti nanti tinggal diganti ma jinsiyatuki. Nah, untuk biasanya untuk laki-laki misal Indonesian, Indonesia. Itu kalau misal jawabannya ma jinsiyatuka, kamu dari mana sih atau kewarganegaraanmu apa? Kalau tanyanya ke laki-laki, maka jawabannya pun juga harus ke apa ya? Nah, seperti yang ada di contoh ya, Indonesian misal. Tapi kalau misal ma jinsiyatuki, apa kewarganegaraanmu wahai misal perempuan misal ya. Karena K itu kan laki-laki, ki perempuan, maka jawabannya juga Indonesia. Nah, jadi setidaknya ketika jawabannya ke katakanlah merujuk ke laki-laki, jawabannya pun juga harus sama, misal ya. Terus kalau pertanyaannya merujuk ke perempuan, maka jawabannya harus perempuan. Kayak tadi misal, apa kabarmu laki-laki? Nah, kaifa haluka. Nah, kalau perempuan kaifa haluki. Nah, misal tanya nama tadi, apa namamu atau mungkin siapa namamu laki-laki misal ya, yang dituju kamu laki-laki. Kan tinggal misal ma ismuka, maka jawabannya kan ismi Abdullah karena k kan, ismuka kamu laki-laki, berarti kan jawabannya kan juga harus nama laki-laki kan. Nah, terus kalau misal ma ismuki, nah maka jawabannya ya tinggal perempuan, ismi Aisyah. Jadi jawaban sama soal itu apa ya, jawaban sama pertanyaan itu harus connect ya. Jadi kalau misal pertanyaannya itu merujuk ke kamu laki-laki, maka jawabannya juga harus ke merujuk ke laki-laki. Kalau pertanyaannya merujuk ke perempuan, jawabannya juga harus ke perempuan. Nah, seperti itu. Itu intinya kalau di dalam bahasa Arab. Nah, oke, jadi intinya gitu ya. Jadi pelajari dulu tentang huruf hijaiyah ya. Oh, huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya seperti apa. Terus tentang pertanyaan-pertanyaan dasar dalam bahasa Arab ya. Jadi intinya gini, kalau pertanyaannya merujuk ke kamu laki-laki, maka jawabannya juga harus ke laki-laki ya. Misal kayak laki-laki kan identik dengan anta. Kamu laki-laki itu anta. Biasanya pertanyaannya pun akhirannya adalah fatkah a. Ma ismuka, siapa namamu laki-laki? Maka jawabannya ismi Abdullah. Oh, namaku adalah Abdullah misal. Oh, karena yang ditanyakan kamu laki-laki. Berarti kan jawabannya kan memang saya itu Abdullah, berarti kan nama laki-laki. Kalau ma ismuki misal, siapa kamu perempuan namamu? Oh, berarti jawabannya kan juga jawaban yang nama perempuan kan. Misal ismi Aisyah. Nah, jadi intinya tuh itu. Jadi ini dua ini dulu yang paling dasar ya. Nanti selanjutnya kita akan uh, belajar pelan-pelan ya. Jadi intinya pelajari dulu tentang tanya jawabnya dulu ya. Nanti kalau sudah nanti kita akan coba ke percakapan ya. Percakapan dalam bahasa Arab.